Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, walaupun hanya lewat video, kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali di sore hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi ilmu, sama-sama belajar mengenai berbagai macam media tanam, khususnya untuk anggrek. Mungkin bagi para pemula pecinta anggrek, ini sangat mendasar yang harus diketahui terlebih dahulu. Tetapi bagi para pecinta anggrek yang sudah berjalan menggeluti anggrek sudah agak lama, mungkin sudah bisa lebih profesional untuk menggunakannya. Baiklah, di sini saya siapkan beberapa contoh media tanam untuk anggrek yang bisa ditempel maupun diletak dalam pot, baik pot plastik atau pot gerabah. Baik, satu persatu akan saya jelaskan. Untuk media tanam yang ingin saya jelaskan adalah moss putih. Moss putih ini bisa kita dapatkan di toko-toko pertanian atau mungkin di toko-toko penjual tanaman hias. Biasanya tersedia dalam bentuk kering. Sebelum kita menggunakannya harus kita rendam terlebih dahulu di dalam air supaya moss yang tadinya kering agak sedikit mengandung air, supaya untuk menjaga kelembapan baru kita gunakan, tapi tidak terlalu basah juga tidak terlalu kering. Jadi bisa digunakan jika sudah direndam oleh air beberapa saat. Untuk yang kedua adalah batu bata. Batu bata ini bisa kita dapatkan dengan mudah dimanapun. Bisa kita beli berbiji dalam kondisi baru, atau juga bekas-bekas bangunan atau bongkaran-bongkaran apa. Batu bata ini yang tadinya utuh-utuh bisa kita belah-belah sesuai dengan kebutuhan kita, tapi jangan terlalu kecil atau terlalu hancur, supaya tidak terlalu menyerap air, karena batu bata ini juga termasuk media yang cukup menyerap air. Yang ketiga, di sini ada arang. Biasa arang yang biasa kita lihat dipakai untuk penjual sate atau membakar-bakar apa. Biasanya banyak dijual baik di pasar, di warung-warung atau dimanapun. Penjual arang ini mudah sekali kita dapatkan. Nah, ini biasa arang-arang yang biasa kita lihat, bisa kita gunakan sehari-hari dalam bakar-bakar. Nah, arang ini kita cari yang bagus, dalam artian yang keras. Nah, pecahannya jangan ambil yang terlalu lembut, jadi kita usahakan sesuaikan dengan pot yang mau kita pakai. Kalau anggreknya besar, potnya besar, ya kita ambil yang bongkahan-bongkahan agak besar. Jangan terlalu halus supaya tidak terlalu menyerap air. Ini termasuk media yang sangat poros, dalam artian kurang bisa menyerap air. Jadi ini sangat cocok jika digunakan menanam anggrek di daerah yang bersuhu panas, supaya bisa disiram setiap hari. Untuk selanjutnya, yang keempat, ini di sini saya perkenalkan media tanam anggrek yang bisa kita gunakan sebagai alternatif. Juga ada pecahan genting. Pecahan genting ini bisa kita dapatkan dimanapun dan mudah sekali kita dapatkan. Penggunaannya juga atau penyerapan airnya hampir kurang lebih sama dengan batu bata. Dia sangat dingin di tanaman karena dia dari tanah. Jadi sangat bagus untuk akar anggrek yang mengikat atau menjalar, karena dalam habitat aslinya bunga anggrek adalah epifit, yaitu menempel pada
medianya, yang biasanya pada habitat aslinya yang kita lihat di pohon-pohon, di hutan-hutan, anggrek itu sangat menempel di pohon-pohon yang nih seperti itu. Juga dengan kalau kita berikan pecahan genteng ini, dia akan mengikat di genteng atau di batu bata, sama saja fungsinya seperti itu dengan media-media yang lainnya. Ini juga tidak boleh terlalu banyak air jika menggunakan genting atau batu bata, sama seperti batu bata, karena dia cukup mengikat air, tidak terlalu poros seperti arang. Baiklah, untuk selanjutnya media tanam yang ingin saya perkenalkan yaitu kulit pinus. Kulit pinus ini bisa kita dapatkan di toko pertanian, bisa di toko-toko tanaman hias juga bisa. Kulit pinus ini juga menjadi salah satu alternatif untuk media tanam. Ini bagus karena kulit luarnya kulit pinus ini sangat kasar, jadi akar anggrek itu sangat suka dengan dasar kulit yang kasar seperti ini. Dia bisa mengikat akar bisa menyekram bagus ke kulit pinus tersebut. Tapi kulit pinus ini penggunaannya dalam penyiraman tidak boleh terlalu berlebihan. Biasanya dicampurkan dengan cacahan pakis atau arang supaya sedikit mengikat air, karena arang itu poros, cacah pakis juga poros. Jadi mungkin ini sebagai alternatif campuran di media tanam yang sedikit mengikat air seperti itu. Yang keenam yang saya perkenalkan media tanamnya adalah salah satu alternatif adalah sekam bakar. Sekam bakar ini sudah dibakar dan sudah disterilkan. Jadi ini sangat bagus untuk campuran jika kita menanam anggrek bercampur dengan mungkin serutan kayu atau sabut kelapa, coco fiber atau sabut kelapa yang sudah disterilkan. Nanti juga akan saya contohkan apa itu coco fiber. Nah, ini tetapi penggunaannya tidak boleh terlalu banyak pada media anggrek. Biasanya digunakan pada tanaman anggrek yang diletak di dalam pot, baik itu pot gerabah ataupun pot plastik. Untuk selanjutnya yang ketujuh adalah serutan kayu. Serutan kayu atau limbah dari gergaji kayu atau apalah ini namanya. Kalau di daerah masing-masing saudara-saudara pecinta anggrek, ini saya dapatkan ini adalah limbah dari pembuat furniture yang dari kayu. Ini saya tidak membeli, tetapi saya mendapatkan dan diberikan begitu, karena ini adalah limbah gitu. Biasanya digunakan untuk tanaman anggrek, juga bisa yang ditanam di dalam pot untuk campuran dengan sekam bakar dicampurkan seperti itu. Tetapi ini tidak perlu banyak air karena dia juga mengikat air begitu. Untuk yang berikutnya ini adalah coco fiber. Nah, ini apa ya, kayak susur ini. Nah, ini adalah coco fiber atau bisa dikatakan serabut kelapa yang udah disterilkan. Dan ini nggak bisa kita nganu sendiri kalau misalkan kita agak susah ya kalau ini. Jadi sudah tersedia di toko pertanian atau toko-toko tanaman hias. Ini juga cukup menyerap air, jadi menggunakannya harus bijak supaya tidak mengganggu pertumbuhan akar, karena pada saat kita terlalu banyak air, akar itu akan membusuk begitu. Kalau anggrek cukup saja airnya, yang penting lembab tapi tidak berlebihan. Baiklah, yang untuk kesembilan ini adalah pakis. Akar pakis ini ada yang berupa papan seperti ini. Nah, papan pakis bisa ada juga yang berupa balok seperti ini. Nah, ini gampang kita dapatkan dimanapun, di toko pertanian ada, di toko-toko tanaman hias apalagi. Dan ini paling banyak digunakan oleh pecinta anggrek karena biasanya seperti ini digantung bagi pecinta anggrek yang
halamannya tidak begitu luas, biasanya digantung-gantung di dinding begitu. Nah, ini diletakkan seperti ini. Bisa ada yang lebar seperti ini. Kebetulan saya hanya tinggal punya yang kecil-kecil ini, yang biasanya digunakan untuk anakan anggrek dendro atau anakan anggrek bulan atau anakan anggrek-anggrek yang lainnya bisa. Nah, kalau seperti ini kan tidak boros tempat, jadi bisa yang masih kecil bisa kita tanam di sini, kita gantungkan. Dan ini juga ada balok-balok akar pakis. Akar pakis juga ada yang balok, ada yang cacah pakis. Nah, kebetulan saya habis cacah pakis, dan ini balok seperti ini, juga ada yang papan. Nah, seperti itu. Ini juga poros sekali dari air, jadi poros itu maksudnya tidak terlalu mengendap airnya, jadi pada saat disiram cukup poros, dia jatuh ke bawah atau tidak mengendap terlalu banyak gitu. Baiklah, saya lanjutkan. Ini yang ke-10 alternatif media tanam yang kita pakai untuk anggrek, yaitu moss hitam atau biasa dikenal orang-orang akar kadaka. Nah, ini yang seperti susur sama dengan coco fiber tadi ya. Ini memang seperti ini, dia cukup mengikat air, jadi berhati-hati pada saat kita menggunakan pada anggrek, karena ini cukup mengikat air, jadi jangan terlalu banyak. Nah, cukup secukupnya saja kita gunakan, karena ini tidak terlalu poros air. Poros dalam artian pada saat disiram tidak langsung habis begitu airnya, jadi masih bisa mengendap di akar kadaka atau moss hitam ini. Selanjutnya media tanam yang juga paling sering digunakan pencinta anggrek dan mudah didapatkan. Ini sangat mudah didapatkan ya, karena ini juga limbah dalam artian yang limbah juga bisa kita manfaatkan, yaitu serabut kelapa yang masih berupa seperti ini, atau kalau orang biasa ada yang juga menyebutnya tepes ya, tepes atau sabut kelapa. Nah, ini masih utuh. Nah, jadi seperti ini. Kita kalau menggunakan ya kita cuci dulu yang bersih, atau kita rendam dulu sampai zat tanin yang biasanya terkandung di dalam ini, atau yang ada zat warna merah yang biasanya kalau kita rendam akan mengeluarkan zat yang sedikit berwarna merah. Nah, itu biar hilang dulu, kita rendam dulu seharian, baru bisa kita gunakan besoknya untuk media tanam supaya lebih aman. Karena segala media itu sebenarnya memang harus kita cuci dalam kondisi steril dulu, baru kita pakai untuk anggrek, karena memang anggrek itu nggak boleh ini supaya nggak kena virus atau nggak kena penyakit begitu. Untuk selanjutnya ini ada ya sebatang kayu bekas, bisa, atau mungkin bambu bekas, ini juga bisa kita gunakan, atau bambu yang masih berupa silinder atau utuh. Nah, itu lebih bagus juga, bisa kita gunakan untuk menempel anggrek, karena anggrek pada dasarnya kan di habitat aslinya adalah menempel. Jadi batang kayu ini kita gunakan, kita tempel coco fiber seperti ini pada saat ini, atau akar kadaka seperti ini, akar kadaka sedikit seperti ini. Nah, itu kita ikat. Begitu juga dengan bambu. Bambu ini juga bisa digunakan, bisa begini, bisa begitu, atau bisa utuh masih dalam kondisi silindris atau utuh seperti itu, bisa digunakan di tengah, tambahi dengan akar kadaka atau coco fiber atau sabut kelapa untuk menjaga kelembapan akarnya seperti itu. Untuk yang terakhir yang tersedia di rumah itu kebetulan hanya ada beberapa ini tadi, mungkin kalau nggak salah 11 atau 12 macam tadi media tanam yang ada, dan ini adalah salah satunya yang sering saya gunakan, yaitu potongan kayu bekas yang ya ini limbah juga sih. Kita bisa dapatkan misalkan di pinggir-pinggir jalan banyak potongan-potongan, tetapi kita pilih kayu yang keras di dalam artian tidak mudah lapuk. Biasanya kayu yang bagus adalah kayu kopi, kayu kelengkeng, kayu sawo, kayu-kayu keras, kayu jambu batu, jambu biji, mangga, mungkin rambutan, dan sebagainya. Seperti ini memang agak berat. Nanti kita jemur, kita keringkan terlebih dahulu. Diutamakan yang kulitnya itu kasar, jadi untuk mengikat
mengikat atau untuk jalannya akar anggrek itu dia sangat senang pada dasar yang agak kasar. Nah, nanti kalau menempelkan seedling anggrek atau anggrek, kita pindahkan, kita split, baik itu cattleya, dendron dan sebagainya, bisa ditambahkan akar kadaka boleh, koko fiber boleh, seperti ini diikat. Boleh menggunakan tali raffia, kawat halus boleh, benang juga boleh, benang jahit juga bisa, atau juga mungkin ada tali dari tali ijo. Nah, tali ijo lebih bagus karena tali ijo juga sebagai media juga sih untuk mengikat ke pohon mati atau pohon hidup. Nah, ini kebetulan pohon mati yang sudah ditebang dan ini saya ambil, saya keringkan. Nanti video-video berikutnya ditunggu ya. Insya Allah untuk saudara-saudara pencinta anggrek dimanapun akan saya tunjukkan contoh-contoh bunga-bunga anggrek yang sudah saya tanam di kayu-kayu mati. Nah, seperti itu. Begitulah apa yang saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat untuk para pecinta anggrek, baik pemula maupun pecinta anggrek yang sudah ini, untuk saling berbagi ilmu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan tadi kurang berkenan, karena masing-masing pemula itu mengawali penuh dengan mencoba dan mencoba. Jangan takut menyerah, jangan takut gagal, jangan takut mati anggreknya atau bagaimanapun. Yang penting dicoba, dan dicoba. Nah, cari limbah yang ada di lingkungan kita, bisa yang dari hal-hal yang sederhana saja, tidak perlu harus standar sama dengan para pecinta anggrek yang sudah profesional. Nah, kita cari saja dengan cara yang sederhana di lingkungan kita, kita manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Mohon maaf, ini mungkin media tanam yang saya sediakan di rumah, kebetulan hanya ini, yang tidak ada juga cacah pakis juga habis. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa membantu memberikan alternatif dalam menanam anggrek sebagai media tanam. Baiklah, terima kasih. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.